Oke, selamat pagi semua. Selamat berjumpa ke dalam acara webinar Business Success Presentation. Saya lihat di sini pesertanya sudah mencapai 300 orang. Ya, silahkan. Teman-temannya yang masih belum datang, boleh di WA, boleh di telepon. Selamat datang ke acara webinar yang paling spektakuler dalam bulan ini. Nanti di sini kita akan ketemu banyak sekali pembicara-pembicara yang bagus-bagus ya, dan mereka latar belakangnya semua dari pengusaha. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar, ataupun yang baru pertama kali ikutan install Zoom ya. Nah, ini yang baru pertama ikutan install Zoom, asik banget nih. Ini adalah the new normal ya, di mana kita bisa mengikuti seminar-seminar seperti ini secara online dari rumah, dan hari ini juga nggak perlu bayar ilmunya, sementara pembicara kita benar-benar orang-orang yang keren-keren di bidangnya. Nah, sekali lagi, karena sudah pukul 14.02 dan saya lihat pesertanya sudah mulai merangkak naik, mungkin kita mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Apriliana Lim. Saya akan menjadi moderator dari webinar ini selama 1,5 jam ke depan. Jadi pastikan Bapak Ibu yang baru bergabung di sini untuk stay tune terus, boleh siapkan bolpen, catatan, dan nanti kalau ada pertanyaan selama penjelasan dari para panelis, boleh diketik di chat, atau juga boleh ditulis untuk ditanyakan langsung kepada pengundangnya. Nah, sekali lagi selamat datang para Bapak Ibu sekalian ke acara Business Success Presentation untuk para entrepreneurs dan pengusaha. Acara ini merupakan kolaborasi antara Vision Agency bersama dengan Grup KS yang telah berpengalaman di bidang pengembangan Human Excellence selama lebih dari 12 tahun. Bapak Ibu rekan pengusaha, dunia dikejutkan oleh kejadian extraordinary yang belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Merebaknya virus COVID-19 dalam hitungan bulan mampu meluluh lantakkan perekonomian Indonesia. Siapa sih yang paling terdampak? Banyak orang mengatakan pekerja harian lepas yang banyak terdampak. Tetapi kita semua tahu loh, bahwa korban sebenarnya adalah kaum pengusaha, khususnya sektor kecil dan menengah. Kaum pengusaha menjerit, produksi berhenti, toko tutup, tetapi gaji pokok harus tetap bayar. THR jalan terus, dan segudang masalah lainnya. Nah, untuk membahas secara lebih gamblang, apa saja sih suka, duka, dan tantangan dunia pengusaha, kami sudah kedatangan 2 orang panelis narasumber yang sudah malang melintang di dunia wirausaha. Kita nanti akan simak selama 1,5 jam ke depan bagaimana sih cerita mereka, suka dukanya membangun bisnis, dan terutama bagaimana menghadapi strategi untuk bertahan di masa pandemi ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, kami panggilkan panelis narasumber yang pertama, yaitu Bapak Ronald Joseph Gunawan dan Ibu Vanessa. Ya, kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah dulu kepada beliau berdua. Saya sapa ya, sebelum kita mulai. Halo Pak Ronald, Ibu Vanessa, apa kabar? Baik, Bu April. Sehat ya? Sehat. Nah, pengalaman Pak Ronald dan Ibu Vanessa berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam wirausaha untuk usaha cuci mobil dan salon mobil. Dan juga mereka bergerak di bidang rumah kos ya, pernah mempunyai beberapa rumah kos. Nah, sebagai informasi tambahan, Pak Ronald ini menikahi Ibu Vanessa yang ternyata datang dari Vietnam. Wah ya, dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Ibu Vanessa, boleh tahu sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Terima kasih Bu April, saya sudah 16 tahun di Indonesia. Wah, udah 16 tahun ya. Berarti nanti kita presentasinya pakai bahasa Vietnam atau pakai bahasa Indonesia nih Bu Vanessa? Ya, bahasa Indonesia Bu April.
Pasti bahasa Indonesia ya. Oke, saya sendiri nggak sabar nih mendengar bagaimana sih cerita Pak Ronald dan dengan istrinya dari Vietnam merintis usaha di Indonesia ini. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ronald dan Ibu Vanessa. Ya, terima kasih Bu April. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami di sini mau berbagi pengalaman kami waktu jalani usaha cuci mobil, salon mobil dan rumah kos-kosan. Ya, ini adalah suatu impian kami yang kami wujudkan pada tahun 2008. Nah, pada awal kami mulai bisnis ini, kebetulan lokasi kami di daerah area Gading Serpong. Ya, masih sepi. Ya, penghuni belum begitu banyak, tetapi dengan perkembangan pesat di daerah Gading Serpong, customer kami juga makin ramai. Nah, di foto itu ada tuh salah satu wanita yang sedang hamil ya, berdiri ya. Nah, itu istri saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, sayang yang berdiri di sebelah kiri. Waktu situ sayang hamil 8 bulan, tapi masih datang ke tempat cuci mobil untuk bantuin. Karena rame banget ya, jadi kadang-kadang semir ban juga, lap mobil juga, vakum juga. Kalau perut Oke, mohon maaf Ibu Vanessa, ini tadi dari chat katanya mic-nya agak kresek-kresek. Mungkin bisa diperiksa dulu jaringannya atau mic-nya, ya, atau mungkin karena ditaruh di baju ya, kesenggol ya? Enggak. Jelas Oke. Bu April? Udah jelas? Suaranya jelas, cuman agak kresek-kresek sedikit ya. Ya. Oke, sekarang udah oke. Ya, silahkan dilanjutkan. Makasih Bu April. Ya, itu waktu itu saya hamil udah 8 bulan, tapi masih datang ke tempat cuci mobil untuk bantuin. Kadangnya vakum mobil, ngelap mobil, semir ban juga benak sampai perutnya. Kalau jongkok ya lumayan sakit ya. Tapi kan rame banget jadinya saya kan harus datang bantuin. Nah, semakin rame, disitulah kami ada banyak tantangan. Ya, tantangan pertama kami yaitu modal ya. Modal kami yang awal kami mulai itu store 2 miliar. Itu kita dapat dari tabungan kami selama kami kerja dan juga ada pinjaman sebagian dari orang tua kami. Nah, modal ini untuk pembangunan konstruksi bangunan ya, karena itu harus benar-benar kuat. Dan kita 1 bulan itu kurang lebih kita cuci 2.000 sampai 2.500 mobil dan juga untuk alat kompresor dan sebagainya. Nah, ternyata tantangannya bukan cuma sekadar modal Bapak Ibu, yaitu tantangan berikutnya yaitu cuaca. Ya, untuk bisnis cuci mobil, cuaca emang sangat-sangat mengaruh ya. Setiap pagi bangun tidur, kita masing-masing pegang handphone ya. Cek dulu cuaca gimana hari ini. Kalau cuacanya cerah, kita ikut cerah. Kalau cuaca mendung ya, kita juga rubah. Tapi kadang-kadang ya ngeceknya cuacanya ke cerah, tapi siang aja bisa hujan juga loh. Ya, untuk bisnis cuci mobil kita kalau cerah terus nggak bagus juga. Jadi harus ada kombinasi seminggu 2 kali hujan, biar mobilnya kotor, customer datang lagi gitu. Selain cuaca, kami juga ada tantangan lain. Yaitu karyawan ya. Karyawan kami ada 15 karyawan dan semuanya karyawan tetap yang kami rolling setiap harinya. Nah, ternyata karyawan ini punya tantangan sendiri ya. Ya, 15 orang setiap bulan kalau habis gajian pasti banyak yang nggak masuk. Alasannya masuk angin, nggak enak badan, maka pulang kampung juga. Ya, kalau nggak masuk yang kerja siapa dong? Kami sendiri juga turun tangan. Kami kan layanin antar jemput mobil. Jadi suami saya sebagai supir antar jemput mobil kadang-kadang dikasih uang tip sama customer juga. Saya yang nyupir, pindah mobil, ngelap mobil, bakal bikin kopi buat customer. All out, semua kita kerjakan. Nah, tapi banyak orang lihat, wah bisnis cuci mobil rame banget karena di tempat kami itu ngantrinya panjang tiap hari. Jadi mereka mikir, wah ini bisnis rame. Tapi kalau mereka lihat hanya waktu cuacanya panas. Kalau hujan pada masing-masing di rumah, jadi nggak ada yang lihat, sepi sih. Nah, mereka mulai buka banyak bisnis cuci mobil. Awal waktu buka cuma kami sendiri. 5 tahun kemudian keliling kami udah ada 9 tempat cuci mobil. Kompetitornya banyak dengan kasih harga cuci udah murah, bakal dikasih cuci gratis. Apalagi masa PSBB itu banyak bidang usaha disarankan untuk tutup. Salah satu itu adalah bidang jasa cuci mobil.
Tapi kalau tutup gaji karyawan bagaimana? Tetap harus jalan. Kalau enggak ada, nanti pas buka, orang enggak ada yang mau kerja sama kita lagi. Nah, setelah berjalanan usaha, kami udah mulai mikir, kok usaha bukan meningkatin income, tapi income bakal turun. Jadinya kami cari lagi usaha tambahan. Ya, akhirnya kami ambil putusan yaitu untuk buka satu waralaba salon mobil. Nah, ini kita ambil waralaba dengan produk Turtle Wax ya, dari Amerika Serikat, yaitu foto kami itu pada waktu launching ya. Itu ada prinsipalnya dari Amerika langsung, dan kami biasanya juga salon mobil, ini mobil-mobil kelas Eropa ya. Pada awalnya memang berjalan lancar-lancar saja, tetapi ada tantangannya yang berikut nih. Yang pertama yaitu tantangan tempat ya. Tempat pada awal mungkin 1-2 mobil kita masih bisa layani. Tetapi dengan banyaknya customer yang mau salon mobil, tempat makin nggak cukup. Akhirnya kami harus nambah covering lagi. Nah, ini kita setor modal lagi akhirnya. Nah, yang berikutnya yaitu tantangan karyawan. Nah, karyawan ini kita balik lagi, ada lagi tantangannya ya. Iya, untuk cuci mobil kita ada 15 karyawan. Kalau tambah usaha berarti karyawan juga tambah dong. Kita tambah 3-5 orang. Dan orang-orang ini yang kita milih, kita kirim mereka untuk ikut training, belajar proses poles mobil. Tapi kan kalau mereka nggak masuk, kita juga harus turun tangan juga. Kita belajar proses poles mobil. Biasa standar 6-8 jam. Tapi kalau mobil parah bisa 10-12 jam. Nah, mereka kalau udah pinter biasanya minta naikin gaji atau cari tempat lain, maka buka usaha sendiri gitu. Jadi selain karyawan pun kami ada juga tantangan yang berikutnya yaitu keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan sih wajar-wajar aja, tapi pasti terima ya kalau sewajar. Tapi kadang-kadang keluhan pelanggannya nggak masuk akal ya. Iya, ceritanya lucu nih, mobil sebelum masuk ke tempat poles, kondisi sih parah banget, tapi mengharap setelah keluar dari tempat poles kami, mobil kayak keluar showroom, kayak mobil baru dengan jaminan garansi selamanya, nggak boleh kondisinya turun. Sedangnya kan cuaca di Indonesia itu sangat ekstrim, jadinya obat poles kami udah import dari Amerika, tetap aja nggak tahan lama, jadi customer bolak-balik minta garansi terus. Apalagi kondisi PSBB sekarang, orang pada masing-masing WFH ya, stay di rumah, mobil aja kagak dipakai, jadi nggak perlu dipoles dong. Nah, saya mulai mikir 2 bisnis aja masih kayaknya masih kurang ya. Kita lagi cari bisnis yang baru yang bisa anti cuaca. Nah, akhirnya kami putuskan untuk bangun sebuah rumah kos-kosan. Nah, rumah kos-kosan ini kami bangun dengan 17 kamar, full AC dan full furnish ya, jadi penyewanya tinggal bawa koper aja. Nah, ini pertimbangan kami bangun rumah kos karena di sekitaran kami ada 3 universitas, yaitu UMN, Matana, dan Surya. Nah, itu mahasiswanya kebanyakan mereka asal dari luar kota, jadi mereka butuh tempat kos. Nah, ternyata di kos-kosan ini juga ada tantangannya. Yang berikut, tantangan pertama yaitu kita bilang penyewanya. Penyewanya banyak kan mahasiswa. Nah, ini tantangannya adalah banyak mahasiswa, jadi namanya juga anak muda ya. Kalau kita banyak aturan, orang yang nggak suka dan nggak betah di tempat kita, disuruh pulang malam, dia malah pulangnya subuh, bukannya bagi lagi. Habis pulang bawa banyak teman, ada lah nonton bola, ada lah main gitar, pokoknya rame banget di tempat kami deh. Kalau ditegur malah jawab, emang Koko Cici nggak benar muda dulu. Ya, jadinya saya mikir sudahlah cari aja karyawan ya, biar nggak ramai kayak begitu. Ternyata karyawan pun ada masalah juga. Ya, awalnya karyawan saya pikir kan aman ya, karena mereka biasanya pergi pagi pulang malam ya. Ternyata dia bawa itu simpenan. Nah, ini ada ceritanya nih. Ceritanya lucu ya. Waktu sewa ditanya masih single atau udah nikah, ya udah nikah. Dan istri kadang-kadang nginep ya. Jadi saya minta surat nikah. Surat nikah dikasih, tapi fotonya di surat nikah di crop, di fotokopi ulang. Jadi kan saya nggak ngerti. Nggak lama istri pertama datang bawain satu keluarga besar. Bukan besar lagi, tapi sangat-sangat besar. Jadinya kami pun terlibat juga di dalam itu. Ya. Nah, selain masalah ini, kita kan masih ada juga keamanan.
namanya kan tamunya banyak, keluar, masuk, dan itu kita ada CCTV 24 jam. Tapi kan kita juga nggak ada waktu untuk pantauin CCTV terus. Jadi orang keluar, masuk, banyak barang hilang. Di bawah kami ada toko kecil untuk aksesoris mobil oil, sering banget hilang. Motor tamu juga hilang, laundry-nya ketukar, pokoknya ada aja lah. Selain keamanan, kami juga ada kriminalitas. Nah, kriminalitas ini yaitu ada salah satu penyewa kami, ternyata mereka terlibat dari utang piutang yang mengakibatkan polisi pun datang ya, dan kami sebagai owner pun harus BAP juga ke bawah-bawah, ke seret-seret. Waduh, ini benar-benar pusing banget ya pada saat itu ya. Nah, apalagi di masa PSBB ini ya, para mahasiswa udah pada balik ke rumah masing-masing karena belajar online ya. Dan kita juga ada salah satu universitas di sini Surya bangkrut juga. Nah, kamar-kamar jadi pada kosong semua. Nah, setelah kita jalani ketiga bisnis ini, ya, adakah kami masih mencari bisnis yang kira-kira yang bisa tahan krisis di era new normal baru ini. Ya, terima kasih, Bu April. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Ronald dan Ibu Vanessa. Wah, luar biasa ya. Tadi saya dengerin sampai takjub. Ternyata, padahal saya dulu pernah punya cita-cita loh. Kalau saya mau pensiun, saya mau bangun rumah kos-kosan yang banyak. Tapi kalau ngelihat drama Koreanya, ada yang bawa istri ke satu, kedua, ketiga, sampai kena grebek, surat kawinnya, fotonya di crop, diganti. Wah, pinter-pinter ya ternyata orang kos-kosan itu ya. Tapi saya jadi berpikir 2 kali nih kalau saya mau menghabiskan tabungan saya untuk berinvestasi di rumah kos-kosan. Ya, menarik sekali. Kita panggil lagi satu lagi, yaitu panelis kedua, narasumber kedua, tidak kalah pengalamannya, yaitu Bapak Handi Suryawiguna. Pengalaman usahanya udah 13 tahun sebagai wira swasta ya, dengan usahanya sebagai kredit elektronik ya, di 13 tahun. Dan juga 3 tahun di bidang kuliner dan 5 tahun sebagai distributor sembako. Mari kita panggil bersama Bapak Handi. Halo, apa kabar? Baik, Bu April. Sehat ya? Sehat, Ibu. Terima kasih nih, hari Minggu harusnya kita bersantai bersama keluarga. Bapak justru hadir, menyanggupi untuk sharing ya di webinar kita. Terima kasih banyak Pak Handi. Coba apa sih yang mau disampaikan kepada sama-sama teman-teman rekan-rekan pengusaha? Kita dengar langsung, silahkan Pak Handi. Iya, terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih juga hari ini Bapak Ibu semua sudah hadir di acara seminar bisnis online ini. Terima kasih juga tadi buat Ibu April yang sudah membacakan background singkat saya. Hari ini, nama saya Handi Suryawiguna. Saya men-sharingkan perjalanan bisnis saya selama 13 tahun. Saya menjalani 3 bisnis sekaligus. Yang pertama, bisnis kredit elektronik. Yang kedua, bisnis kuliner. Yang ketiga, distributor sembako. Di bisnis kredit elektronik ini, saya memberikan pinjaman kepada pedagang skala kecil dan menengah, lalu mereka mengembalikan kepada saya dengan cicilan secara harian. Dalam setiap bisnis, tentunya tantangan dan masalah pasti akan muncul. Nah, tantangan pertama adalah untuk memulai bisnis ini, saya harus menyiapkan modal sebesar 700 juta. Tantangan berikutnya yang muncul adalah persediaan barang. Karena saya harus mengirim barang secara cepat ke konsumen-konsumen saya harus siapin stok di kantor saya. Nah, kantor saya ini adalah rumah saya. Otomatis rumah saya menjadi gudang darurat buat usaha saya. Dan masalah timbul. Stok barang ini elektronik, ternyata barang elektronik ini mengalami evolusi. Dari TV tabung berevolusi menjadi TV LCD. LCD berevolusi menjadi TV LED. Nah, di sini adalah tantangannya. Saya sudah terlanjur stok. Sedangkan konsumen-konsumen itu maunya barang-barang yang update, barang-barang yang baru. Masalahnya, saya sudah terlanjur stok dan uang saya sudah mati. Saya sudah tidak bisa jual barang-barang yang sudah tidak update. Tantangan berikutnya adalah di bisnis ini adalah biaya operasional. Biaya operasional di bisnis ini cukup besar. Saya memiliki 12 tukang tagih. Nah, tukang tagih ini artinya ada biaya operasional yang muncul. Pertama, 12 biaya makan untuk tukang tagih saya. 12 biaya bensin, dan saya punya kendaraan operasional buat tukang tagih saya. Berarti saya harus keluar biaya servis per bulan untuk 12 motor.
ada biaya pengiriman juga. Lalu untuk kantor sendiri, ada tagihan telepon, listrik, air, gaji untuk karyawan di administrasi saya. Lalu ada biaya untuk cetak kupon dan biaya untuk alat-alat tulis kantor. Biaya operasional ini saya sudah hitung sekitar 75 juta per bulan. Tantangan berikutnya yang muncul, ini adalah kredit macet. Nah, kredit macet di sini masalahnya ketika saya kirim barang elektronik itu kan mudah rusak. Ketika barang rusak, konsumen saya nggak mau bayar, sedangkan tagihan dia belum lunas, berarti saya sudah terlanjur rugi. Dia kembaliin barang yang sudah rusak. Bahkan pernah saya kirim barang hari ini, minggu depan, masalahnya dia pindah, berarti tagihan saya kembali macet. Saya pernah hitung biaya operasional di bisnis ini, biaya kredit macet di bisnis ini berapa sih? Ternyata muncullah angka 400 juta berupa kupon macet. Ini sudah tidak bisa ditagih ya, karena konsumennya juga sudah tidak mau bayar, juga orangnya sudah hilang, sudah pulang kampung. Nah, tantangan berikutnya yang muncul adalah penagih hutang. Hal ini adalah bagian yang amat sangat sulit saya kontrol, karena ini adalah manusia. 85% penagih hutang saya adalah orang-orang lapangan. Jadi saya harus pintar-pintar tarik ulur nih dengan mereka. Dengan adanya 12 penagih hutang, berarti akan ada 12 masalah yang muncul di bisnis ini. Mulai dari satu, pasti penagih hutang juga bagi karyawan pasti ada kasbon. Ada lagi mereka pernah cetak kupon yang mirip dengan kupon saya, lalu akhirnya dia makan sendiri tuh tagihannya. Lalu yang terjadi lagi, pernah tukang tagih saya, ya, dia kecelakaan motor. Nah, setelah kecelakaan motor, yang menanggung biayanya siapa? Tentunya saya sebagai pemilik bisnis. Dan parahnya, tagihan saya itu hilang saat dia kecelakaan, sebesar 20 juta. Dalam situasi COVID, bisnis kredit elektronik ini mengalami dampak yang cukup parah. PSBB mempengaruhi, karena apa? Toko-toko, pasar-pasar tutup. Masalahnya, saya sudah terlanjur kirim. Konsumen saya punya 1.001 alasan untuk tidak bayar, karena pemerintah menetapkan PSBB. Sedangkan biaya operasional, saya harus tetap bayar dong. Biaya tagihan listrik, air, telepon, terutama biaya gaji karyawan. Begitu besarnya tantangan di dalam bisnis kredit elektronik, saya berpikir untuk buka satu bisnis lain. Nah, bisnis yang berikutnya adalah saya buka bisnis kuliner. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mampir, ini saya pernah buka di Airport Hub Mall di lantai 2 East Station. Ini stand saya, namanya PP kami, dan ini ada foto saya bersama istri, anak-anak saya. Ini waktu pembukaan. Nah, saya waktu buka ini, saya merasa happy dan senang sekali ya. Namanya punya bisnis baru, tentunya merasa bahwa seperti punya anak baru. Namun, dalam setiap bisnis tentunya kendala dan tantangan itu berbeda-beda. Nah, tantangan yang muncul dalam bisnis ini pun, satu, karyawan. Mall itu buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Saya sudah bagi karyawan 2 shift. Tapi pada kenyataannya, tetap saja karyawan itu bisa izin, Pak, saya nggak masuk, ada urusan keluarga atau dia sakit. Akhirnya, mau nggak mau saya atau istri saya datang ke sana untuk jaga stand ini. Dan saya harus buka. Kalau saya tidak buka, saya akan kena tantangan berikutnya, yaitu adalah denda. Nah, denda ini dikenakan oleh pihak manajemen dari mallnya. Kalau saya nggak buka 1 hari, ya, berarti saya akan kena denda per hari. 2 hari berarti ya kena denda 2 hari oleh manajemen. Tantangan berikutnya dalam bisnis kuliner yang saya hadapi adalah makanan sisa. Mall itu buka dari Januari sampai Desember. Lalu di saat Lebaran dan di saat Natal itu adalah hari yang sangat ramai. Jadi mau nggak mau saya stok makanan itu banyak, baik di rumah maupun di food court. Nah, yang rumah saya sudah taruh tadi jadi gudang elektronik, dan rumah saya jadi gudang lagi untuk bisnis kuliner saya. Nah,
ternyata masalahnya timbul makanan ini kalau disimpan lama-lama terjadi penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas ini artinya saya nggak bisa jual lagi. Pasti akan ada komplain dari pelanggan saya. Mau nggak mau, ada yang basi, dan itu harus saya buang. Kalau saya buang, berarti saya rugi. Nah, di dalam situasi COVID saat ini, bisnis kuliner ini juga kena dampak secara langsung. Mall itu tutup. Artinya, tidak akan ada penjualan. 2 bisnis yang saya jalani itu mengalami pasang surut. Saya berpikir, saya coba cari deh bisnis lain yang mungkin lebih stabil ya. Akhirnya saya putuskan buka bisnis sembako. Nah, di bisnis sembako ini adalah gambar gudang saya, itu ada Indomie kiloan, ada gula, ada beras, ada terigu. Saat itu saya buka ini, dan ada saya juga bagian pengiriman ya. Ini ada foto bagian pengiriman juga. Di bisnis sembako, saya berpikir bahwa tantangannya lebih mudah mungkin dibanding bisnis sebelumnya. Ternyata semua bisnis memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Dan bahkan bukan memecahkan masalah, malah menambah masalah. Nah, tantangan yang muncul dalam bisnis sembako adalah, satu adalah modal. Karena saya sudah cemplung modal di 2 bisnis sebelumnya, di kredit elektronik dan di bisnis kuliner. Di sini modal saya harus siapin itu fresh, tunai. Saya pakai hari ini, saya beli barang hari ini, saya kirim hari itu juga dan harus bayar cash. Walaupun keuntungannya juga langsung 5-10%. Nah, tantangan berikut yang muncul adalah tempat. Di awal saya membuka bisnis ini, sebagian stok saya taruh di rumah. Nah, rumah saya tadi sudah jadi bisnis gudang untuk elektronik, lalu menjadi gudang untuk pempek sembako. Dan sembako saya taruh di rumah. Ini campur semua ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus sewa nih. Saya harus sewa gudang. Berarti saya keluar lagi biaya untuk sewa gudang. Biaya operasional pun akan muncul di dalam bisnis ini. Setiap kirim barang, saya harus keluarin biaya operasional untuk supir, connect, dan biaya turunin barang di pasar. Nah, biaya operasional saya kirim 1 minggu itu 2-3 kali. Nah, tantangan berikutnya ini pernah terjadi. Saya kirim barang, saya tungguin sampai sore. Ini barang nggak datang-datang. Ternyata barang juga nggak balik ke gudang saya. Berarti barangnya kemana? Dibawa kabur sama supir dan connect saya. Dalam situasi COVID, bisnis sembako juga kena dampak. Banyaknya bansos dari pemerintah itu membuat penjualan dari sembako itu menurun. Ya. Setelah menjalani 3 bisnis sekaligus, dan ini bikin saya pusing. Saya bertanya sebenarnya dalam hati saya, apakah ada bisnis yang tahan krisis di era normal baru? Sekian dari saya, Ibu April. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Terima kasih Pak Handi. Ternyata hari ini saya baru belajar bahwa bisnis konvensional tuh tidak seindah penampakannya. Ya, kadang kita pengusaha juga berpikir ya, segudang masalah kita pasti hadepin. Ada rintangan, kita terabas terus nih. Tapi tentu saja dengan harapan kalau ada hasilnya di depan sana gitu kan. Nah, seringkali bisnis di luar sana itu kelihatannya indah dari luarnya, tapi sebenarnya nggak ada hasil gitu loh. Tiap bulan uangnya kurang-kurang terus, punya masalah cash flow problem gitu ya. Jadi nggak kelihatan uangnya. Nah, tujuan dari kita berkumpul hari ini adalah untuk mendapatkan solusi dari seorang pakar bidang entrepreneurship yang telah menikmati income bersih 3 miliar setiap tahunnya. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan adalah kita panggil bersama Coach Diki Jolesar. Silahkan Coach Diki. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan virtual, dan background beliau adalah kontraktor dari telekomunikasi, pemilik perusahaan di bidang IT, otomotif, dan retail. Pak Diki, Coach Diki, apa kabar? Sehat? Sehat luar biasa, Bu April. Waduh, kita udah nggak sabar nih Coach Diki untuk mendapatkan solusi. Ini tadi saya baru dengar 2 panelis aja udah mulai sakit kepala nih. Jadi bisnis apa ini Pak Coach Diki ya yang benar-benar bisa tahan krisis gitu ya. Silahkan Coach Diki, kita nanti-nantikan nih. Dan juga Bapak Ibu, kita simak ya dari Coach Diki ini, siapkan bolpen dan kertas. Mumpung hari ini kelas beliau gratis nih, ilmunya nggak bayar ya. Silahkan Coach Diki.
Oke, terima kasih. Selamat siang Bu April ya. Thank you Bu April. Selamat siang Pak Ronald dan Bu Vanessa dan Pak Handi ya. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung di acara seminar membangun bisnis di masa krisis ya. Saya berbahagia sekali ya, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya bersyukur semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ini ada cerita ya. Jadi kemarin saya beli batagor ya. Kemudian saya tanya nih, karena saya selalu beli batagor dengan abang langganan ini, saya tanya sama abangnya ini, "Bang, kok sekarang rasa batagornya beda ya?" Yang bikin sekarang udah ganti ya Bang? Wah, si Masnya jawab, "Enggak Mas, masih saya kok yang buat." Wah ya, tapi rasanya beda loh Bang. Nah, mungkin resepnya ganti kali ya Bang ya? Enggak Mas, resepnya masih sama. Saya tanya lagi dong, "Bang, tapi bener loh, rasanya beda banget sama yang kemarin-kemarin. Terus kenapa bisa beda?" "Oh, mungkin sekarang saya sering cuci tangan, Mas." Wah, ya. Jadi selamat datang di new normal, Bapak Ibu sekalian. Zaman sudah berubah, rasa batagor pun berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi kita juga baru dapat sharing luar biasa dari Pak Ronald dan Bu Vanessa, ya. Pengalaman sharing beliau mengenai bisnis car wash, ya. Kemudian cuci mobil, ya tadi ya. Kemudian kos-kosan. Dan kemudian juga Pak Handi yang bisnisnya tadi kredit, ya. Elektronik, kemudian kuliner, ya, kemudian juga sembako, ya. Nah, mereka memiliki banyak tantangan-tantangan, sama seperti apa yang saya alami dahulu, Bapak Ibu sekalian, di bisnis kontraktor, ya. Nah, permasalahan sering muncul adalah banyak lah ya, salah satunya kriminal ini, ya. Saya pernah banget, ya, waktu itu mandor saya minta izin sama saya, "Pak Diki, ini ada orang mau minta bantuan, Pak, ya, mau, ini agak preman, Bapak Ibu sekalian, ya. Minta bantuan, Pak. Buat apa? Mau minta semen, Pak. Buat apa? Buat tambal dapur." Wah, ya. Sebagai orang yang baik ya, supaya bisnis lancar, kerjaan lancar, nggak diganggu, ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Ya. Besok pagi saya ke sana, dan saya lihat semen kiriman kemarin saya udah nggak ada. Saya tanya dong sama mandornya, "Pak, ini kemana? Semen yang kemarin baru dikirim." Lah, kemarin Pak Diki bilang, "Boleh, Pak, buat bikin apa? Buat bantu orang itu bikin tambal dapur." Pak, kalau semen sebanyak ini hilang, Pak, ini mah bukan tambal dapur, Pak. Ini bikin dapur, Pak, atau bikin rumah sekalian, Pak, ya. Jadi permasalahan banyak banget, Bapak Ibu sekalian, di bisnis yang saat ini kita jalankan, saya juga jalankan. Nah, terlebih lagi dengan kondisi pandemi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi ada pertanyaan, bisnis apa sih ini yang bisa bertahan di masa krisis saat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi izinkan saya, sebelum saya sharing lebih banyak, saya mau sharing mengenai kondisi hari ini, ya, ya, kondisi hari ini menurut data dari Liputan 6, ya, ini dia ya. Nah, ya, nasib dunia usaha di tengah pandemi corona, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ya, jadi saat ini ada banyak beberapa bisnis, ya. Ini adalah bisnis yang tertekan, ya. Nah, kemudian ya, mungkin kita bisa lihat sebelah kanan ini adalah restoran, ya. Restoran di mana hari ini semua sudah dibatasi, bahkan masih ada beberapa yang tutup, belum boleh beroperasional. Kalaupun hari ini operasional, mereka hanya boleh delivery, ya sudah tidak boleh lagi dine in, makan di tempat. Sementara restoran lebih banyak ramai karena apa? Mau menikmati makan bersama di restoran di tempat, ya. Nah, akibatnya apa? Tutup, sepi, omset turun, Bapak Ibu sekalian, ya. Kuliner yang tadi Pak Handi juga sama, ya. Semua berimpact, ya. Banyak banget kawan saya di sini, kalau saya sering jogging pagi, Bapak Ibu, ya. Seringkali setiap hari kalau ketemu beliau curhat. Kenapa? Dia baru buka restoran Korea, dia stok daging dari bulan Februari karena persiapan Lebaran, Bapak Ibu. Dan hari ini udah bingung dagingnya mau diapain. Apalagi lifetime daging ini ada lifetime-nya, ya. Mau tidak mau akhirnya dibagi-bagiin, dimasak dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian hotel, ya. Hotel juga sama, semua sudah dibatasi, kunjungan, wisata, perkantoran, semua sudah dibatasi, bahkan tidak ada operasional, Bapak Ibu sekalian. Impact-nya apa? Banyak hotel yang tutup, mungkin sekarang juga banyak hotel yang berubah fungsi sebagai apa? Tempat karantina, ya. Tadi Pak Ronald juga cerita, ya, mengenai bisnis kos-kosannya. Dengan kondisi hari ini semua libur, kantor libur, kampus libur sudah dipastikan. Sewa kos-kosan juga sepi, ya. Apalagi tadi, ya, ceritanya, ya, naruh bini muda, ya. Mungkin di sini bukan satu ide yang bagus ya Bapak-Bapak, ya. Mungkin waduh ya ternyata idenya boleh juga nih Bu Vanessa, ya. Enggak, ya, jangan, ya. Jadi bikin kos-kosan itu
ini juga ya, resikonya tinggi banget ya. Ya. Kemudian perdagangan. Perdagangan Bapak Ibu sekalian, itu sekarang sudah dibatasi. Transaksi sedang berkurang ya. Semua bekerja di rumah ya. Konstruksi juga sama. Karena apa? Karena sekarang sudah menahan nih ya. Mereka sendiri tidak ada pemasukan. Bagaimana untuk biaya konstruksi Bapak Ibu sekalian? Manufaktur ya. Bahkan ya saya punya teman kerja ya, salah satu otomotif terbesar, 1 bulan tidak ada permintaan orderan Bapak Ibu sekalian. Akibatnya apa? Pabrik tutup operasional Bapak Ibu ya. Jadi pertambangan, pergalian, ekspor hasil tambang, penerbangan, ini adalah bisnis-bisnis yang saat ini tertekan Bapak Ibu ya. Dan ini adalah bisnis-bisnis yang saling berhubungan. Jadi satu berimpact, yang lain juga akan mengakibatkan impact bisnisnya. Ini bisnis tertekan Bapak Ibu. Nah, ada juga bisnis yang saat ini bertahan ya. Yaitu apa? Bisnis-bisnis di mana adalah bisnis yang menyuplai, menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Listrik, gas, air bersih, transportasi, pertanian, perkebunan ya. Ini adalah bisnis-bisnis yang mereka bertahan karena apa? Kebutuhan sehari-hari. Tetapi ini pun dalam kondisi hanya bisa bertahan Bapak Ibu. Teman saya punya kantor dalam salah satu bisnis ini Bapak Ibu, pilihan cuma 2 waktu itu. Dia bilang apa? 1, pemecatan pegawai, yang kedua adalah pemotongan gaji pegawai Bapak Ibu ya. Jadi bisnis-bisnis ini adalah kondisi bisnis yang bertahan. Kalaupun kita mau jalanin bisnis ini ya, Bapak Ibu juga harus pertimbangkan dengan modal resiko yang ada ya, dan prosesnya nggak bisa cepat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia bisnis yang saat ini meningkat Bapak Ibu ya. Bisnis apa? Makanan ya. Begitu dalam kondisi pandemi hari ini ya, banyak banget ya. Semua tetangga saya rata-rata sudah semua bikin flyer, Bapak Ibu. Bikin flyer ya untuk pesanan makanan. Dari mulai pisang bakar, pisang goreng ya, nasi bakar, nasi goreng, semua ada ya. Hampir semua orang menyediakan home delivery untuk makanan, Bapak Ibu. Nah, tapi begitu kondisi sudah mulai berjalan, pesaingnya juga semakin banyak pemainnya ya. Kemudian apa? Retail ya. Ini juga bisnis juga yang meningkat ya. Tapi juga retail tertentu ya. Kemudian kesehatan, APD, alat kesehatan, kedokteran ini meningkat Bapak Ibu ya. Teknologi informasi di mana hari ini dengan mereka bekerja di rumah sudah mereka memanfaatkan. Nah, seperti kita siang hari ini menggunakan fasilitas teknologi ya Zoom ya supaya mereka bisa tetap bekerja di rumah. Produk kesehatan pribadi Bapak Ibu ini meningkat. Tapi ternyata ya kayak kemarin ya sahabat saya begitu bulan Februari di saat dia pandemi, dia menyediakan bisnis ya, sudah mempersiapkan masker ya, kemudian sanitizer ya, kemudian juga desinfektan Bapak Ibu sekalian ya. Dia bilang ini bisnis hebat, ini bisnis dahsyat Bapak Ibu ya. Tapi begitu hari ini saya tanyakan di rumahnya masih banyak banget stok-stok yang mereka belum bisa jual. Karena apa? Karena pemainnya sudah mulai banyak. Dahulu masker harga 50.000 dia bisa jual 300-500.000 Bapak Ibu ya, tapi hari ini sudah jadi stok di gudang Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini meningkat, tapi ini pun kita harus hati-hati ya. Jadi intinya begini, jangan asal pilih bisnis, modal bisa melayang, hutang datang, stres yang menerjang Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini meningkat, tapi harus pilih-pilih juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah ya. Jadi, Pak Diki, buruan, ini bisnisnya apa nih di masa pandemi? Ya. Jadi, bukan tentang apa bisnis yang kita jalankan hari ini ya, tetapi kenapa kita mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian ya. Katakan kalau bisnis, nah saya bilang ya, saya bawa kalau bisnis ini daun kering pun dan ini bisnis bisa menyediakan, menghasilkan income yang saya mau. Bisnis kulit jeruk, kulit jeruk saya siapin juga nih Bapak Ibu ya. Bisa menghasilkan income yang kita inginkan, kita kerjakan Bapak Ibu. Menurut Bapak, pengusaha yang banyak mandi, kelapa sawit, batu bara, menurut Bapak Ibu, apakah mereka passion mereka? Pak, ini bukan passion saya Pak, ya. Ini bukan saya Pak, ya. Karena apa? Karena saya lihat mereka ini menjalankan bisnis tersebut bukan karena mengenai hobi atau passion, tapi karena melihat potensi bisnis ini Bapak Ibu. Bayangkan, apakah hobi Bu Vanessa dalam keadaan hamil nyuci mobil? Saya yakin itu bukan hobi beliau ya, tapi karena apa? Karena di saat itu bisnis cuci mobil adalah potensi yang besar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Pak Diki, bisnisnya apa? Ya, saya jelaskan sebentar ya. Jadi ada 3 hal kenapa kita mau menjalankan bisnis. Itu versi saya Bapak Ibu. Pertama,
setiap bisnis pasti ada produk atau jasa yang kita jual. Betul ya? Yang kedua, pasti marketnya. Dan yang ketiga, pasti bisnisnya dari profitnya, modalnya, dan resikonya, Bapak Ibu. Ini simple perhitungan dari pribadi saya, versi saya. Nah, ya, sekarang kita masuk. Jadi bisnisnya Bapak Diki. Nah, ini dia. Ya, selamat datang di bisnis asuransi, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Saya lihat ekspresi muka semua audiens, ada beberapa yang berubah. Saya begitu sebutkan ini bisnis asuransi. Saya mengerti, saya paham. Apa yang Bapak Ibu pikirkan semua, saya juga pernah alami. Apa itu, Pak? Saya bisnis boleh yang lain, Pak. Tapi kalau asuransi, Pak, klaimnya susah, Pak. Ya, kemudian saya lihat ini kalau agent asuransi itu, aduh ya Pak, saya nggak suka, Pak. Ya, nggak profesional, Pak. Kemudian, Pak, ada lagi bilang, Pak, asuransi kan haram, Pak. Nah, ya, ada lagi, Pak, saya boleh, Pak, mau bisnis, tapi saya ini nggak suka jualan, nggak punya banyak network, nggak ada waktunya. Nah, ya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, saya pikirkan dan saya rasakan begitu juga dengan teman-teman yang sudah bergabung di bisnis ini. Tapi di sini dan di sini kami menemukan semua tidak benar dan semua ada solusinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu izinkan saya dalam waktu 5 menit 10 menit ke depan untuk menjelaskan sedikit produknya, boleh? Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ya, jadi produknya yang pertama. Percayakah Bapak Ibu sekalian, 80% orang Indonesia itu meninggal terlebih dahulu karena penyakit kritis. Ya, nah ini bukan kata saya, kata WHO. Dan mereka bilang bahwa, katakan paling gampang, dari 5 orang, A, B, C, D, E. Ya, katanya 4 orang ini meninggal karena penyakit kritis, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dipastikan dalam satu keluarga, katanya, meninggal terlebih dahulu karena penyakit kritis. Dan permasalahannya, penyakit kritis itu mahal banget biaya pengobatannya. Stroke 1 miliar, sakit jantung 1 miliar, kanker 2 miliar, gagal ginjal 3 miliar, Bapak Ibu sekalian. Dan sudah dipastikan juga orang yang kena penyakit kritis sudah tidak bisa bekerja normal lagi, betul ya? Dan berapa income yang hilang dari keluarga tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Dan kalau nggak ada dananya gimana nih? Nah, ini dia ya. Jadi, kalau penyakit kritis itu Bapak Ibu sekalian, itu kayak bom waktu. Dar! Meledak bisa kapan aja. Dan kalau meledak, bukan hanya orang tersebut yang kena Bapak Ibu, tapi orang-orang di sekitar mereka yang mereka cintai juga terkena impact-nya. Nah, ya, jadi gimana nih cara pintar mempersiapkan miliaran rupiah untuk biaya proteksi terhadap penyakit kritis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ada simulasi, Bapak Ibu ya. Nah, katakan ada satu Bapak X, pria umur 35 tahun tidak merokok, dia nabung 3 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian ya. Solusinya biasanya ada 2. Yang pertama adalah rekening pribadi. Nah, katakan Bapak X ini, oke, saya mau menyiapkan nih 3 juta, 3 juta, 3 juta ya. Oke ya. Coba kita lihat untuk dapat nilai 4 miliar, aset 4 miliar, berapa waktu yang Bapak X ini butuhkan? 1.300 bulan atau 110 tahun Bapak Ibu sekalian. Coba hitung usia berapa Bapak X bisa akhirnya mencapai 4 miliar ini Bapak Ibu. Dan sudah dipastikan dengan rekening pribadi ini bukan solusi untuk menyiapkan aset 4 miliar dalam waktu cepat Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ada satu alternatif yang hebat Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Rekening proteksi ya. Ya, katakan sama Bapak X setiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta ya. Bulan keempat dada sakit nih. Terus ke dokter. Dokter bilang, "Pak, harus bypass dan butuh dana 1 miliar." Nah, rekening proteksi ini langsung kasih 1 miliar cash Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian setelah itu, kalau Bapak X ini meninggal, akan dapat lagi santunan 1 miliar. Nah, kalau Bapak X ini sebelum meninggal, ternyata kecelakaan. Ya, meninggal karena kecelakaan. Dapat lagi 1 miliar plus 1 miliar lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kemudian kalau cacat tetap total, dapat lagi santunan untuk Bapak X 1 miliar. Jadi artinya, dalam waktu 90 hari, Bapak X sudah menciptakan aset 4 miliar. Belum termasuk lagi, kalau begitu Bapak X kena penyakit kritis, berarti kan nggak bisa kerja nih. Rekening proteksi ini yang akan membantu mengisikan rekening Bapak X sebesar 3 juta, 3 juta di bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8. Terus-menerus diisiin rekening Bapak X sampai usia 65 tahun. Bagus? Saya yakin bagus banget. Ya. Kemudian setelah itu, belum termasuk lagi rawat inap, kartu kesehatan yang dibayarkan sampai dengan 3 miliar per tahun. Ya. Kemudian dapat lagi, di luar itu dapat lagi investasi yang sudah terbentuk dari setoran dari Bapak X ini. Ya. Nah, Pak, Bu, kira-kira nih, kalau ada produk seperti ini,
kira-kira bisa bantu banyak orang nggak, Pak? Kira-kira bisa memberikan banyak solusi nggak untuk semua keluarga? Saya yakin dan semua yakin produk ini bagus dan bisa memberikan solusi banyak keluarga di Indonesia. Ya, nah ya selain dari produknya bagus, tapi kita harus tahu nih, ya ini apa perusahaan yang backup dari perusahaannya. Nah ya Allianz ya, Bapak Ibu pasti ya tidak asing lagi yang namanya perusahaan Allianz ya, sehat dan kuat ya. Nah, ya saya nggak usah jelaskan banyak-banyak mengenai Allianz dan saya yakin Bapak Ibu sendiri sudah tahu lah perusahaannya sangat sehat dan kuat, ya. Jadi kita tahu produknya bagus dan kita juga tahu nih perusahaan apa yang membackup ini, ya. Oke, ya. Nah, setelah tadi satu produknya bagus, bisa memberikan solusi banyak orang dan bisa membantu banyak orang, ya. Yang kedua hal yang terpenting adalah marketnya, Bapak Ibu sekalian. Tadi ya, dalam kondisi hari ini begitu pandemi, wah bagus. Tapi di luar pandemi ternyata kondisinya kurang bagus. Nah ini pun kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah pasar di Indonesia untuk asuransi itu terbesar di dunia. Di Jepang aja satu orang punya 6 polis Bapak Ibu sekalian. Di Singapura itu satu orang punya 2-3 polis. Di Malaysia itu 2 orang punya 1 polis. Di Thailand ya 3 orang punya 1 polis. Bayangkan di negara Indonesia tercinta kita. Ya, dari 100 orang, itu 93-nya belum punya polis, Bapak Ibu sekalian. Jadi potensi besar banget. Ya, jadi ini marketnya bagus. Jadi artinya gini loh Bapak, kita harus memilih bisnis di mana bisnis ini dalam kondisi ekonomi normal, ekonomi bagus, ekonomi kurang bagus pun, kita harus tahu seperti apa. Asuransi, ya waktu tahun 98, kondisi bisnis lagi turun, krisis moneter. Kemudian 2008 juga turun, ya kondisi ekonomi. Tapi asuransi itu bisa naik sampai di angka 30% Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin aja minggu lalu ya kantor kita itu dalam 1 minggu dalam masa pandemi ini aja masih tembus 27 miliar loh per minggu loh Bapak Ibu, per minggu loh hitungannya ya. Nah ya di sekarang lagi apalagi di masa pandemi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sekarang orang sudah lebih aware terhadap yang namanya kesehatan. Bahkan kawan saya bilang, bro, sekarang itu kalau penyakit jantung, kanker, tumor, stroke ya, sekarang itu virus COVID-19 ternyata lebih bahaya loh. Wah, saya bilang tanya kenapa, ya kan? Gini Pak Diki, ya. Kalau dulu, kalau jantung, kanker, tumor, saya mau menghindari ini, mungkin saya bisa kontrol makanan saya. Saya jarang makan kolesterol, saya atur gula saya, ya kan, saya sering olahraga. Tapi corona, Bapak Ibu, dia bilang, ya, saya lari pagi aja kadang-kadang ketakutan, ya. Harus pakai masker, dia bilang, ya. Kemudian ke mall, ya, apalagi sekarang mall buka, ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu, ya, dia bilang, corona tuh nggak tahu, musuhnya dari mana nggak pernah tahu Bapak Ibu, ya. Apalagi sekarang PSBB sudah mulai nih, ada beberapa mall buka, kantor buka. Sementara kenaikan COVID-19 yang terinfeksi setiap hari hampir menembus 1000 terus rata-rata Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini orang akan semakin peduli, akan semakin khawatir dengan corona ini Bapak Ibu sekalian. Jadi potensi marketnya hari ini justru sangat orang banyak butuhkan. Ya, oke. Nah, produknya bagus. Marketnya oke. Bisnisnya gimana, Pak Di? Bisnisnya gimana? Oke, ya. Bisnisnya yang pertama pastinya ya Bapak Ibu juga harus tahu profitnya bagaimana, modalnya bagaimana, resikonya bagaimana, betul ya. Nah, bisnis kita ini sudah tadi misinya mulia. Tidak perlu ada yang namanya pengalaman. Semua sudah diajarkan. Nggak perlu modal yang dikhawatirkan Pak Handi, Pak Ronald, Bu Vanessa tadi ya. Mengenai modal, mau bikin cabang baru, tempatnya, gudangnya, ya Pak Ronald, Pak Handi tadi ya, rumahnya jadi bau empe-empe, ya kan, jadi bau sembako, ya kan, penuh, ya kan, nggak perlu hutang, ya, anti bangkrut, nggak ada resiko, dan punya pasar market yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini bisnisnya. Nah, ujung-ujungnya, ya boleh, ya. Kalau mungkin ada di sini Bapak Ibu yang mungkin hari ini yang belum serius, nah di sini harus lebih serius, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini masalah hitung-hitungan duit. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Ini dia ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu coba lihat. Bapak akan dapat namanya profit margin, net profit margin. Wah ya, ini udah dipotong bersih macam-macam. Nggak perlu karyawan, nggak perlu pabrik, nggak perlu sewa segala macam. Ini yang langsung ditransfer Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah komisi overriding dan royalti. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu secara rincinya bagaimana Bapak Ibu tanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Ya, oke ya. Nah, tapi saya kasih gambaran secara singkatnya aja nih. Nah, ya, secara tahapan bisnisnya. Bagaimana?
Yang pertama, begitu Anda join ya menjadi seorang BE atau agent, bahasanya BE, agent atau bisnis eksekutif, Bapak Ibu sekalian. Tugasnya apa? Tugasnya jualan, cari nasabah yang seperti tadi, Bapak Ibu sekalian. Yang seperti tadi, yang tadi saya jelasin, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, dapetin 10 nasabah aja. Pak Diki, saya nggak bisa kalau 3 juta. Kalau 5 juta, boleh Bapak Ibu. 1 juta, boleh. 500, boleh Bapak Ibu. Ya, nanti lebih detail tanya lagi yang mengundang. Tapi saya kasih gambaran 3 juta 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ya, kalau tadi kalau kita hitung-hitung 23,25, dapat income-nya berapa? 7 juta per bulan, Bapak Ibu. 7 juta per bulan, dapat income berapa lama? 24 bulan. Waduh ya, di sini salah satu bisnis yang saya sukai. Kenapa? Kita jualan sekali, tapi bisa dapat untung profit 24 kali, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Terus gimana lagi, Pak Diki? Terus gimana, Pak? Kalau 7 juta saya belum cukup, Pak. Sebentar, saya suka nih kalau Bapak kayak begini nih, ya. Ya. Nah, ini dia. Begitu Bapak jadi 10 nasabah 3 juta, dipromosikan langsung menjadi BP, bisnis partner, atau seorang leader, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat sumber income yang kedua. Tadi kan komisi. Yang kedua dapat komisi plus overriding. Ya. Nanti kalau Bapak mau detail hitungannya, tanya sama orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Ya, saya kasih langsung angka di ujungnya. Berapa yang harus dapat? Nah, tugasnya apa? Nasabah, cari nasabah. Nah, ya, tidak wajib. Seperti yang tadi, ya, pikiran banyak Bapak Ibu, ya. Waduh, Pak, saya mau bisnis tapi nggak suka jualan. Nah, pas, ya. Ini panci ketemu tutupnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada bisnis yang jualannya nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini dia, ya. Ini dia. Nah, Bapak tugasnya apa? Rekrut, cari orang. 3 orang yang seperti Bapak Ibu yang lakukan di tahap sebelumnya. 3 orang menjadi 3 orang BP. Income-nya berapa? 17 juta per bulan. Pak, 17 juta, Pak. Hari ini aja, Pak. Toko sepi aja, Pak. Udah di atas 17 juta, Pak. Katanya seminggu. Ya, saya paham. Sebentar, ya, saya paham. Nah, ini dia, ya. Tahap berikutnya, Bapak Ibu sama. Tugasnya sama. Nggak wajib cari nasabah lagi. Tugasnya apa? Promosikan, mencari, merekrut, mendidik, membentuk orang seperti Bapak untuk menjadi seorang 3 BP lagi, Pak. Income-nya berapa? 27 juta per bulan. 27 juta per bulan kayaknya belum asoy, Pak. Ya, ini dia, ya. 27 juta per bulan, Bapak Ibu. Tahap berikutnya masuk lagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bagaimana? Sama. Bapak Ibu lakukan hal yang sama, rekrut 3 orang seperti Bapak tadi, lakukan seperti yang sama di tahap-tahap sebelumnya, maka income-nya menjadi 77 juta per bulan. Wah, ini lumayan ya, Pak, ya. Kalau 77 juta per bulan itu kalau level-level karyawan ini lumayan ini. Udah GM, direktur udah mulai ya. Ya. 77. Tapi mungkin ada beberapa, Pak. 77 juta masih ini, Pak. Belum asik nih, Pak. Sabar. Ya, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini dia ya. Kalau misalkan katakan berikutnya, Bapak Ibu sama. Lakukan hal yang sama. Dapatkan untuk promosi 3 orang menjadi 3 BE, menjadi 3 BP. Ya. Dan memastikan orang-orang di bawah Bapak juga melakukan hal yang sama nih. Ya. Berapa income-nya? Berapa? 277 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh. Kasih tepuk virtual, boleh ya. Sekalian, boleh ya. Gak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk juga nih, Bapak Ibu. Ya, kalau lihat angka-angka ini mungkin lebih seger kali ya. Nggak ngantuk ya. Nah, tahap 1, 2, 3, 4 bisa dikerjakan dalam setahun? Bisa, boleh. 5, boleh setahun. Jadi nggak ada batasan Bapak Ibu mengerjakan setiap tahap. Pak, saya setahun itu kalau 3 orang kayaknya kegampangan. 3 orang itu seminggu, Pak. Wah ya. Lebih boleh, kurang jangan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah ya. Nah, kemudian mau lanjut lagi, Pak, 277 juta. Saya lanjutin, Bapak Ibu sekalian. Sama, melakukan hal yang sama, promosi 3, rekrut 3, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ya berapa income yang dibutuhkan ya? Income yang didapatkan ya. 1 miliar per bulan, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat muka di sini ekspresi mulai agak berubah ya. 1 miliar, Pak. Ini angkanya nggak mungkin kayaknya, Pak. Sebentar, mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya agak bersemangat, jadi keringetan sekali nih ya, bercucuran dengan miliaran rupiah nih, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ya, ini miliaran. Sama ya, apa yang dipikirkan Bapak Ibu sekalian sama apa yang dipikirkan saya dahulu, Bapak Ibu. Ya, semua banyak orang berpikir angka-angka ini suatu impian ya. Tetapi dan saya menemukan Bapak Ibu,
di tempat kami ini menjadi suatu kenyataan. Ya, saya waktu itu memulai bisnis ini dalam waktu 7 juta, 17 juta, ya, begitu 7 juta, 17 juta, 100 juta, 200 juta, ya, dan sekarang lagi tahap di 1 miliar ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian, ya, ada lagi, Pak, 1 miliar boleh, Pak. Boleh ada lagi nggak, Pak? Wah, ya, saya lakukan lagi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan tahap ini dan sampai tahap ini, Bapak lakukan hal yang sama, mempromosikan 3 BP lagi, ya, maka income-nya menjadi 4 miliar per bulan, Bapak Ibu. Saya perhatikan di sini bukan sinyal dalam keadaan jelek kan, tapi muka ekspresi lagi pada diam semua nih. Karena tertegun melihat angka 4 miliar per bulan. Bisa dibayangkan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 miliar masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Ya, ada nggak di kantor kami? Banyak sekali. Ya, sudah hampir 200-300an orang yang memiliki income di atas 100 juta per bulan. Ya, yang income miliaran juga banyak. Bahkan yang income 5 miliar pun ada Bapak Ibu. Ya, suatu hari nanti kita kenalin ke Bapak Ibu semua. Ya, nah saya mau lanjut lagi, Pak. Stop Pak. Nggak, saya lanjutkan Bapak Ibu, ya. Nah, ya. Karena di bisnis ini kita mulai membuka ya kapasitas kita menjadi jauh lebih besar Bapak Ibu, ya. Kata orang, kapasitas kita maksimal itu masih bisa menerima 3 kali dari kondisi stitching Bapak Ibu. Tapi di sini kita belajarin untuk 1000 kali, 2000 kali lebih besar daripada kapasitas kita Bapak Ibu sekalian, ya. Bayangkan income Bapak Ibu 16 miliar per bulan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nggak? Ada, ya. Leader kami 5 miliar, Pak Denny Utama Hartono. Ada nggak yang 20 miliar pun ada, Bapak Ibu? Ya, jadi saya angka-angka ini, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kurang percaya, atau, aduh Pak, kayaknya ini hal yang mustahil siang-siang bolong ini, Pak. Kayaknya Pak Diki lagi mimpi. Ya, semua berawal dari mimpi, Bapak Ibu. Dan semua adalah kenyataan, Bapak Ibu. Sama, apa yang Bapak rasakan juga sama apa yang saya rasakan dahulu. Ya. Nah, kita lihat di sini, jadi untuk dapetin 16 miliar, Bapak Ibu hanya mencari 10 nasabah dan 24 calon leader, Bapak Ibu. Ya, mendapatkan 16 miliar per bulan. Nah, ya. Oke, ya. Nggak ada tepuk tangannya, boleh? Oh, ya, oke. Thank you, ya. Nah, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini dia. Semua bisnis, ya, pasti ada perhitungan kayak begini. Waktu saya di bisnis otomotif, retail otomotif, itu margin, net profit margin, net bersih sudah dipotong karyawan, sudah dipotong sewa, sudah dipotong utang dan lain sebagainya, ya. Katakan 10%, oke ya, 10% Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau mendapatkan net profit 10 juta, berarti saya harus punya modal berapa? 100 juta. Kalau saya mau profit 100 juta, berarti saya harus punya modal berapa? 1 miliar. Kalau saya mau dapat profit 1 miliar, berarti saya harus siapin dana berapa untuk modal saya? 10 miliar. Dan artinya, begitu Bapak berani untuk modal, Ibu berani untuk modal, Ibu juga berani harus bersedia kehilangan. Yaitu apa? Rugi. Ya, ini anti rugi Bapak Ibu sekalian. Tapi ini bisnis dahsyat, ya. Nah, tanpa modal, ya tadi tanpa risiko Bapak Ibu sekalian. Dan ada yang ngajarin. Ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang paling saya suka begitu waktu itu pertama kali saya duduk, ya. Masih, ya dulu masih muda, ya. Masih muda. Sekarang juga masih muda, ya. Begitu duduk, saya lihat, waduh, 250 miliar. Waduh, ya. Dulu saya lihat ini angka yang mustahil. Tapi begitu saya lihat di sini, ternyata ini sangat mungkin terjadi, Bapak Ibu. Ya, gimana? Gini, ya, kalau katakan Bapak, Ibu, pertama join, income 7 juta per bulan, udah. Saya nggak usah ngomong, nggak bisa nabung, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, 17 juta. Bisa nabung nggak? Nggak bisa nabung, Bapak Ibu. Ya, sekarang aja, ya, orang, ya, sekolah udah mahal banget. Apalagi kalau anak, ya, udah 1-2, Bapak Ibu. Kebutuhan gaya hidup, ya, udah nggak bisa nabung. 27 juta. Sorry, Bapak, Ibu, sama, nggak bisa nabung. Anak saya sekolah cuman babagu. Nah, itu dia. Bayarnya 3 juta per bulan, ya. Jadi kalau ditanya belajarnya apa? Cuman belajar nyanyi sama doa. 3 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ya, jadi sudah dipastikan nggak bisa nabung, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. 77 juta, Bapak Ibu. Bisa nabung nggak? Pak, Bu, saatnya 77 juta
mau beli mobil baru, ya, mobil baru Pak, ya, mobil baru yang jauh lebih bagus Pak, ya, karena apa? Ya, jangan beli mobil yang selalu menang di jalanan. Wah, apa itu? Sorry ya, saya kata teman saya itu Avanza Xenia. Kenapa? Baru nyalip di depan ada lagi, baru nyalip di depan ada lagi, nyalip ada lagi. Jadi mobil yang selalu menang ya, ya, mobil yang Eropa, ya, mobil yang lebih bagus ya, sudah mulai nyicil. Waktu itu saya beli Mercy saya pertama ya, di income 77 juta per bulan ini Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa nabung nggak? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah ya, kemudian yang kelima nih berikutnya, 277 juta. Masya Allah Pak Diki, 277 juta Bapak juga nggak siapin nabung Pak. Bu, Pak, ini cerita waktu saya. Orang yang sudah punya income 277 juta, pastinya mau memiliki kehidupan rumah tempat tinggal yang jauh lebih bagus. Ya, jadi banyak orang sudah income di sini, mereka membeli rumah yang lebih layak buat keluarganya untuk anak-anaknya. Ya, jadi nggak bisa nabung Bapak Ibu. Ya, oke ya. Dapat income 1 miliar, nabung nggak? Nabung, kelewatan kalau nggak nabung, ya kan? Nah, pengeluaran 377 juta. Nah, ya nanti kita tanya Bu Vanessa nih 377 juta ini cukup apa enggak ya? Cukup ya buat belanja ya, mau shopping, mau beli Louis Vuitton, Gucci, Gentong terserah ya. Pokoknya semua dibeli lah ya. Nah, berapa yang perlu dinabungkan? 700 juta ya per bulan. Jadi 8,4 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, 8,4 miliar kemudian di berikutnya 4,2 miliar buat biaya hidup 427 dan tabungan 3,8. Saya pikir dan saya paham. Ada beberapa Bapak Ibu berpikir, Pak, Bu, mungkin buat sebagian orang, ya banyak sebagian orang ini menjadi suatu impian, hanya impian. Tapi saya yakinkan sekali lagi, ini bisa menjadi kenyataan Bapak Ibu sekalian. Dan sudah banyak buktinya, ya. Nanti saya lanjutkan lagi, ya. Oke, nah 16 miliar, ya, biaya hidup 577 juta, nabung 16,3 miliar, ya. Jadi kalau di total kurang lebih berapa nih aset yang bisa kita bentuk? 250 miliar. Depositoin 6% yang standar 0,5% per bulan dapat berapa Bapak Ibu? 1,25 miliar Bapak Ibu. Ya, bayangkan income pasif income yang Bapak Ibu dari return bank aja simpanan nih ya. Belum lagi dari bisnis yang Bapak Ibu jalankan yang sedang aktif Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Bersyukur Bapak Ibu ya, kami sudah menemukan bisnis yang luar biasa dahsyat. Dalam masa pandemi, bukan masa pandemi, kondisi ekonomi bagus, kondisi ekonomi kurang bagus pun, bisnis kami, puji Tuhan, alhamdulillah, berjalan terus Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lanjutkan. Nah, ya, jadi bisnisnya bagus bukan? Ya, bisnisnya menarik ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu ya, bisnisnya ini ya ada sistemnya, ada caranya. Ya, gimana caranya? Ya, ada training sama motivasi ya. Yang memberikan adalah orang-orang yang sudah sukses di bisnis asuransi Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu, Bapak nggak perlu khawatir ya. Semua sudah diajarkan. Pak, saya nggak bisa jualan Pak. Diajarkan rumusnya. Pak, saya networknya nggak ada Pak. Saya temenan cuma ya. Diajarkan cara membangun network yang bagus Bapak Ibu ya. Semua sudah Pak. Gimana ya Pak, saya tuh kalau ngomong rada susah Pak. Nah ya, barusan ngomong, ya itu dia ya. Jadi semua diajarin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi Bapak nggak perlu khawatir, semua kita berikan informasi, semua sudah kasih trainingnya dan gratis. Wah ya, jadi bukan gratis lagi, gratis semua. Kenapa? Saking gratis ya Bapak Ibu sekalian. Di luar sana untuk mendapatkan skill-skill ini Bapak Ibu akan mengeluarkan duit yang lumayan besar. Saya pernah coba itu Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini Bapak Ibu mendapatkan training khusus ya, bagus dari orang-orang yang sudah terbukti ikhlas ya. Mereka akan memberikan pengalaman skill-skillnya Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua lakukan di rumah, training di rumah. Ilmunya apa aja? Nah ya, jadi yang kekhawatiran Bapak Ibu tadi ya semua sudah terjawab. Bagaimana cara prospek, bagaimana cara closing, bagaimana produknya, kemudian wah ya ada produk syariahnya juga. Bagaimana cara menjawab penolakan nasabah, ya, semua sudah ada jawabannya, semua sudah ada ilmunya. Bagaimana cara membuat proposal ilustrasi yang bagus, semua pun sudah disiapkan buat Bapak Ibu semua, ya. Nah, ini dia, ya. Saya suka ini nih, Pak. Pak, saya sih udah belajar ilmu, tapi kadang-kadang gini, Pak, suka kalau pas lagi ketemu orang, Pak, ini, Pak, keringatnya keluar duluan, Pak, sebelum saya ngomong, Pak. Ah, ya.
Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada yang namanya program Join Fieldwork. Ada yang secara offline, ada yang secara online. Nah, ini dia ya. Ini foto yang baru kejadian kemarin saya cerita ya. Nah, mungkin juga ada di sini juga orangnya nih ya. Kenapa? Saya join Fieldwork ya. Bagaimana cara rekrut ya kan. Kemudian juga kita join Fieldwork gimana cara untuk prospek ya. Semua ada ilmunya, semua ada caranya Bapak Ibu. Nggak perlu khawatir ya. Kemudian, nah ya, bersyukur sekali ya kita di perusahaan yang sangat di backup oleh informasi teknologi yang sangat mutakhir ya. Paling simpel ya, paling simpel dengan iPad aja Bapak Ibu, dengan iPad aja seperti ini ya, Bapak Ibu bisa melakukan bisnis dimanapun dan kapanpun ya. Ada nasabah lewat, set, wah ya Pak, nah ya sudah kasih tahu caranya, set, wah set, komisinya masuk Bapak Ibu ya. Mau di mana, lagi di airport, lagi nunggu, lagi iseng, wah ya, daripada main game, chatting-chatting ya, kepo-kepoin orang, nah ya, langsung aja ngajak ngobrol, bisa langsung kita rekrut, langsung kita prospek ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian apalagi ini dia kantor kita ya. Jadi kantor kita ini adalah kantor ya terbesar se-Asia Tenggara ya, agensi terbesar se-Asia Tenggara. Kita sewa 4.000 meter di Tamrin sebelum Grand Indonesia ya. Tapi hari ini belum beroperasi ya, hanya administrasi saja beroperasi. Karena apa? Kondisi pandemi semua melakukan training ya di rumah ya, work from home semuanya ya. Nah, kemudian ini dia ya. Ini agensi kita sebelum pandemi, ini ada foto-fotonya Bapak Ibu sekalian. Setiap Sabtu itu kita kumpul sampai dengan 2.000 orang Bapak Ibu sekalian. Dan kita memberikan semua ya, kita belajar banyak bagaimana cara prospek closing ya, banyak dari sharing-sharing pengalaman-pengalaman orang-orang hebat. Nah ya, kalau yang tadi saya bilang nih yang income 5 miliar per bulan, nah ini ada yang pakai baju abu-abu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini leader saya, Pak Richard dan Ibu Susan ya, sebelah kanan udah income 1 miliar per bulan juga ya. Oke ya, boleh kasih tepuk tangan, thank you ya. Oke ya. Nah ya. Nah, oke ya. Jadi kami bersyukur sekali lagi ya, saya sama istri saya, istri saya boleh sini sebentar. Wah, ya nggak apa-apa, kenalan ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini istri saya yang selalu mendampingi saya di bisnis ini. Kami bersyukur juga sudah diperkenalkan bisnis yang sangat hebat, luar biasa oleh Pak Richard dan Ibu Susan. Dan kita bersyukur semua memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, kita bersyukur dalam kondisi pandemi, kondisi normal, kondisi tidak normal pun kita bisnis masih terus berjalan. Ya, oke, terima kasih. Ya, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ronald dan Bu Vanessa ya, dan Pak Handi. Bisnis apa yang bisa kita jalankan di masa krisis, yang tahan krisis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya selalu bilang tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan sudah rencanakan. Pertemuan kita hari ini di Zoom hari ini tanggal 14 jam 2 ini pun adalah suatu Tuhan rencanakan, dan kita nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Mungkin inilah saatnya. Sukses buat teman-teman semua, selamat berbisnis. Terima kasih, silakan Ci April. Ya, terima kasih Coach Diki, luar biasa penjelasannya. Dan ternyata Coach Diki ini lucu sekali ya. Tadi saya mulai ngocol-ngocol, ternyata saya baru tahu kenapa rasa batagor langganan saya berubah ya Pak Diki ya. Ternyata karena tukang batagornya jadi sering cuci tangan gitu ya. Wah, luar biasa. Dan juga bisnis yang dijelaskan oleh Coach Diki tadi sampai 4 miliar per bulan sampai 16 miliar per bulan. Tentu ini bukan bisnis abal-abal loh. Coba teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pikirkan bisnis di luar sana yang bisa memberikan hasil bersih sampai 16 miliar per bulan. Nah, terus pertanyaannya jadi seperti tadi Coach Diki bilang ya, terus kalau asuransi kenapa? Ya, emangnya salah kalau asuransi? Tapi kalau bisa 16 miliar per bulan, tadi kan, jangankan asuransi, bisnis kulit jeruk sama kulit pisang, tadi udah dibawa contohnya tuh, juga bakalan dilakukan ya. Ya, menarik sekali. Oke, pengusaha sukses adalah mereka yang menangkap peluang di saat orang lain tidak melirik. Ini sesi kita belum selesai ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan kembali lagi kepada panelis kita untuk melihat dan juga mendengarkan langsung dari mereka. Ya, pengusaha sukses tidak pernah menaruh telur di dalam satu keranjang atau tidak pernah membangun satu macam bisnis saja. Kita ambil contoh grup Jarum. Seperti kita tahu, grup Jarum berawal dari usaha keluarga di bidang rokok kretek. Tapi tahukah Anda bahwa revenue terbesar grup Jarum bukan berasal dari rokok kretek, tapi adalah dari usaha-usaha non-sigaret, antara lain bank, BCA, lalu juga ada elektronik dengan merek Polytron,
mereka juga punya rumah produksi film, mereka punya perkebunan, perdagangan elektronik dengan blibli.com, mereka punya tiket.com, mereka juga punya media komunikasi, lalu sekarang merambah ke properti dengan pembangunan Super Blok Grand Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Hotel Indonesia Kempinski ya, Hotel Kempinski Grand Indonesia. Jadi pengusaha sukses itu selalu membuka antenanya untuk menangkap macam-macam peluang bisnis di luar sana dan tidak terikat pada satu bidang saja. Nah, untuk itu kita kembali ke panelis pertama kita, yaitu Bapak Ronald dan Ibu Vanessa yang ternyata telah menjalankan bisnis Alliance Vision selama 3 tahun. Wah, halo kembali lagi Bu Vanessa, Pak Ronald. Apa benar sih yang dikatakan Coach DJ tadi ya, bahwa memang bisnis asuransi ini ada duitnya? Silahkan kita dengar langsung dari Bu Vanessa dan Pak Ronald. Makasih Bu April. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sejak tahun 2017 kami sudah ambil putusan untuk bakar kapal, lepasin 3 bisnis yang kami jalankan selama 10 tahun. Nah, sampai hari ini kami fokus full time 100% di bisnis Alliance. Dan hanya 1 bisnis aja, kami tidak ada bisnis lain ya. Banyak perubahan dalam hidup kami. Yang pertama kelihatan adalah wajah ya, kelihatannya beda. Enggak kayak dulu banyak mikiran tentang cuaca, tentang karyawan. Sekarang kan enggak mikir tentang yang penting kita aktivitas sendiri aja. Dan juga penampilan juga kelihatan beda ya. Dulu kalau di bisnis cuci mobil, siang-siang pakai jas, pakai blazer ke bengkel, agak bingung ya mau kemana aja kita gitu. Ya, juga dengan hubungan keluarga kami ya semakin harmonis ya, karena kita selalu prospek berdua ya, rekrut berdua, jadi kemana-mana berdua. Nah, kalau kami jalani sendiri, mungkin sang istri bisa nanya aja kalau saya prospek misalnya sampai tengah malam, dia akan nanya terus. Tapi sekarang istri saya di sebelah saya nih, CCTV 24 jam loh kemana-mana Bapak Ibu. Iya. Juga melalui bisnis Alliance kami dapat reward jalan-jalan setiap tahun, dan jalan-jalan bukan sekali tapi berkali-kali ya. Itu dulu kalau jalan-jalan kita gantian, satu yang jaga toko, satu lagi jalan sama anak-anak. Sekarang kami udah bisa jalan-jalan bareng. Dan kalau dulu jalan pertama itu dicari adalah wifi. Dia bisa lihat CCTV, bisa pantauin toko. Sekarang udah enggak. Kami hanya enjoy, nikmat. Dan kita juga dilayani service jalan-jalan dengan bintang 5 loh. Ya, untuk dari bisnis ini kita juga bisa nambah aset sebuah rumah di daerah klaster Gading Serpong. Juga melalui bisnis Alliance ya, kami bisa ganti mobil yang lebih baik. Dulu bisnis pertama kita kan nggak pinjam bank, tapi bisnis kedua, bisnis ketiga udah mulai pinjam modal. Dan itu kalau mau ganti mobil atau tambah aset selalu mikir-mikir, karena masih simpen buat THR, buat bonus karyawan. Dan kalau karyawan lihat bos ganti mobil biasa minta, Bu naikin gaji dong. Ganti mobil berarti bos gue lagi banyak duit nih. Kalau di sini kan kita nggak ada mikir tentang orang lain, hanya kita yang kerja berdua. Dan juga melalui bisnis Alliance kami bisa memberi edukasi yang terbaik buat anak-anak kami. Ya, kami juga bersyukur untuk leader kami ya, Pak Diki Jolesa dan Bu Vidya Radeta yang telah mengikuti Alliance ini. Kami juga bersyukur kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan membantu nasabah-nasabah kami yang klaim rawat inap dan klaim kritis. Kami juga bersyukur bisa mengajak teman-teman kami ya, teman-teman kami yang kami ajak ke sini untuk menjadi partner kami dan mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, untuk pendapatan kami sebelumnya di bisnis yang sebelumnya itu kami sekarang sudah melewati dari pendapatan yang sebelum kami jalani bisnis 10 tahun. Nah, untuk berikutnya juga kami juga bersyukur untuk pada orang-orang yang sudah mengundang Bapak Ibu sekalian ke acara seminar pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih Bu April.
Ya, Pak Ronald dan Bu Vanessa, luar biasa sekali. Ternyata dari bisnis Alliance Vision yang baru dijalani selama 3 tahun, income-nya sudah mengalahkan bisnis konvensional yang 10 tahun ya, dijalankan selama 10 tahun. Nah, ternyata bisnis di Alliance Vision ini bukan hanya punya uang, tapi juga punya waktu. Nah, bagi pengusaha, apa sih yang lebih berharga dari uang? Ternyata adalah waktu. Banyak loh pengusaha di luar sana yang uangnya punya, tapi waktunya nggak punya gitu ya. Pergi liburan, bisa naik bisnis kelas, first class gitu kan, tapi begitu nyampe di luar negeri, itu telepon nggak berhenti. Telepon terus ya, dan business meeting, after business meeting, after business meeting, itu pun juga banyak nih teman-teman saya yang pengusaha sukses, kalau menghadiri graduation anaknya di luar negeri, nggak bisa lama-lama. Paling banter 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu udah buru-buru pulang. Jadi benar-benar waktunya itu tight sekali ya kalau untuk di bisnis konvensional. Nah, kalau dengan panelis yang kedua, yaitu Bapak Handi. Coba kita sapa Bapak Handi. Halo Pak Handi. Nah, gimana Ya, halo, pengalamannya? Karena ternyata sudah menjalankan bisnis Alliance Vision selama 2 tahun ya. Coba tolong di-sharingkan, silahkan Pak. Ya, saya bergabung di Vision Alliance itu dari 2018. Dan tentunya saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, juga pada 2 malaikat yang sudah mengajak saya ke bisnis ini. Yaitu leader direct saya, Ko Joni Gunawan, dengan Ernawati. Ya, kalau saya ngomongin 2 orang ini, ya saya selalu terharu ya. Ya, tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat, saya dengan kesibukan saya begitu banyak. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa berdiri di sini. Saya sharing bahwa pengalaman bisnisnya selama 13 tahun itu ya banyak menghabiskan waktu untuk bisnis saya. Waktu yang saya habiskan itu banyak berkutat. Pagi itu ada di bisnis elektronik. Siang saya urusin sembako. Malam masih saya urusin food court. Saya banyak habiskan waktu di sana. Tapi semenjak saya join Business Vision, saya lebih banyak waktu bersama keluarga saya, bersama istri saya. Nah, saya boleh panggil istri saya dong sebentar. Saya kasih lihat istri saya. Ya ini ya. Nah ini bisa dilihat ya. Senyum saya juga beda. Kalau di bisnis yang sebelumnya, muka saya kelihatan stres waktu di food court itu, itu benar-benar mikirin nih karyawan masuk atau enggak besok. Kalau di sini saya selalu dapat, nah ini juga hasil dari bisnis Alliance, itu saya dapat jalan-jalan 1 tahun 3-4 kali. Dan ini semua gratis. Dan fasilitasnya benar-benar luar biasa. Dari hotel, bintang 5, dari first class, flight-nya, sampai di sana pun kalau jalan-jalan ya makan mulu. Jadi kita benar-benar enjoy. Sebagai pengusaha, saya nggak bisa nikmatin kalau liburan. Bahkan kalau liburan itu saya masih mikir-mikir, kenapa? Uangnya sayang nih. Saya bisa pakai untuk bisnis saya. Lalu di bisnis ini pun saya bersyukur sekali karena ada satu mimpi yang saya benar-benar ingin lakukan. Rumah saya tadinya penuh dengan stok elektronik, ada lagi PMP, ada lagi sembako. Amat sangat tidak layak untuk ditinggali anak-anak dan istri saya. Tapi hanya lewat Business Vision Alliance ini, saya bisa merenovasi menjadi rumah yang layak untuk ditinggali mereka. Ya, saya waktu renovasi ini benar begitu selesai, mereka kelihatan happy banget, senang banget. Saya juga happy banget. Dan hanya lewat bisnis ini saya bersyukur sekali. Selain itu sebagai pebisnis, tentunya saya punya kendaraan operasional yang saya pakai. Tapi lewat bisnis ini lagi, sekali lagi, saya bisa upgrade ke mobil yang lebih nyaman. Nah, sebelah kiri saya itu ada pria yang pakai kacamata, dan mobil Mercy-nya, itu sampingnya juga ada leader saya. Di kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih dan rasa bersyukur kepada leader saya, Ko Joni dan Ernawati. Thank you. Terima kasih banget. Tanpa kalian, ya tentunya saya nggak bisa dapat apa yang saya dapatkan hari ini. Bisnis ini ya bukan sekedar kita dapat uang, tapi banyak yang saya dapat. Saya dengan leader saya juga tidak begitu mengenal. Saya mendapatkan banyak dari persaudaraan, keluarga baru. Ya di sini, termasuk saya ajak partner-partner bisnis baru di sini. Saya merasakan ada kekeluargaan yang begitu kental di bisnis ini. Juga income.
Ini income yang tadi Pak Diki sudah jelaskan. Ini luar biasa. Income saya di sini selama 2 tahun itu sudah mengalahkan dari income saya yang di bisnis konvensional saya. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Apriliana. Ya, Pak Handi, terima kasih atas sharingnya. Saya ikut merasakan aura kebahagiaannya Pak Handi, bagaimana bisnis Alliance Vision dalam 2 tahun hasilnya sudah melewati dari bisnis-bisnis konvensionalnya Pak Handi selama 13 tahun. Dan juga tadi kita lihat testimoninya dari rumah-rumah yang udah bisa direnovasi. Mungkin saya sharing juga ya, jadi saya juga kebawa. Saya sendiri sudah menjalankan bisnis Alliance Vision selama kurang lebih 4 tahun. Dan pengalaman saya, pengalaman Pak Handi dan pengalaman Pak Ronald dan Bu Vanessa itu saya tangkep banget. Karena lewat hasil Alliance Vision ini saya juga berhasil membelikan rumah di daerah yang cukup bagus ya, di Surabaya itu di daerah Citraland untuk kedua orang tua saya. Itu benar-benar murni dari bisnis ini. Makanya saya bisa merasakan aura bersyukurnya Pak Handi tadi, berterima kasih kepada leadernya, dan itu salah satu poin lagi, bagaimana di bisnis Alliance Vision ini benar-benar ada hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Tadi Pak Diki, Coach Diki udah cerita 250 miliar kalau kita rajin, kita kumpulin asetnya dalam waktu 7 tahun ya. Tadi 27 juta habisin, 77 juta habisin gitu ya. Dan baru setelah income-nya 200-an juta baru kita bisa nabung. Itu benar sekali. Dan bukan hanya dari segi income-nya, tapi bagaimana kita sebagai leader bisa merubah kehidupan orang-orang yang kita rekrut. Itu benar-benar blessing yang luar biasa yang tidak bisa saya rasa didapatkan di bisnis konvensional. Kenapa? Karena bisnis konvensional tentu kalau mau keluar uang, mau memberikan lebih, itu adalah uang dari perusahaan kita, gitu ya. Nah, itu sekedar sharing sedikit, moderator jadi terbawa suasana, karena tadi melihat keharuan yang luar biasa. Kembali lagi kita ke Coach Diki, tadi ada pertanyaan nih. Sudah dijelaskan oleh Coach Diki, income di bisnis ini bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran per bulan. Wow, fantastis sekali angkanya ya. Makanya dibilang ini tentu bukan bisnis sembarang bisnis. Tapi apa yang terjadi nih Coach Diki? Kalau kita meninggal dunia, income kita yang udah kita kumpulin tadi 250 miliar tadi ya, atau katakanlah kita udah dapat, nggak usah muluk-muluk deh Coach Diki, 200 juta aja per bulan gitu ya. Terus kalau kita meninggal, apakah income ini akan lenyap begitu saja? Karena sepengetahuan saya di asuransi lain, income ini berhenti. Bahkan ada yang naik ke upline-nya. Nah, ini bagaimana? Kita langsung tanya ke Coach Diki Jolesar. Mohon penjelasannya nih, Coach Diki. Oke, ya. Terima kasih Bu April ya. Turut berbahagia juga tadi cerita Pak Ronald, Bu Vanessa, Pak Handi, dan Bu April ya. Nah, ini bagus banget poinnya. Karena ini adalah yang sering sekali dikhawatirkan oleh para pengusaha-pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan saya waktu sejawat bisnis cerita bahwa dia bisnis hari ini bertahun-tahun bangun bisnis hari ini dan khawatir juga bagaimana bisnis ini bisa dilanjutkan, diteruskan untuk anak-anak atau istrinya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada cerita mitos begini ya, katanya kalau bisnis yang diwariskan itu generasi pertama itu membangun katanya. Generasi kedua itu menikmati, generasi 3 itu menghancurkan. Ini mitos ya. Jadi bisa katanya kemungkinan bisnis itu akan turun atau mungkin, mohon maaf nih, kata bahasanya hancur, itu begitu diserahkan estafet ke generasi berikutnya. Permasalahannya apa yang sering terjadi, kalau saya sering ngobrol-ngobrol, yang pertama ternyata ini Bu April, sistemnya, sistem perusahaan yang ditinggalkan itu nggak kuat. Ya, apalagi ketergantungan satu orang, ya mungkin orang tuanya, ya kan? Kemudian yang kedua, ya, bisnis itu bisa hancur untuk generasi berikutnya karena apa? Ya, karena penerusnya tidak memiliki pengalaman. Ya, tidak memiliki pengalaman yang bagus dan cukup untuk melanjutkan bisnisnya. Yang ketiga, yang sering terjadi adalah karena marketnya itu berubah, ya, berubah menyesuaikan zaman, ya. Nah, sementara kita bersyukur di bisnis ini tadi ya, nggak perlu pengalaman, ada yang diajarkan, ada sistemnya, ada mentornya, dan marketnya hari ini justru semakin meningkat dan nggak berubah dalam kondisi apapun, asuransi tetap dibutuhkan. Nah, jadi saya mau sharing nih, ini adalah rekan-rekan kita yang sudah ya menikmati mewariskan bisnisnya kepada ahli warisnya ya. Nah, ya,
Jadi, Bu April betul banget. Di Allianz ini memang sudah tertulis jelas ya bahwa ada yang namanya legacy kompensasi Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir bahwa bisnis yang Bapak Ibu sudah bangun, sudah rintis, itu bisa langsung diwariskan kepada ahli waris Bapak Ibu sekalian. Ya, dahsyat ya, keren ya. Nah, Pak, oke Pak, ini kan cuma ditulis di atas kertas aja Pak. Tapi udah ada belum Pak? Nah ya, ini dia ya. Bapak Arman ya, meninggal di usia 44 tahun, ya beliau kena penyakit jantung. Pendapatan terakhir saat beliau meninggal 10 juta per bulan, ya. Nah, setelah hari ini ya 2019 kemarin ya naik 450% begitu diwariskan kepada ahli warisnya. Naik menjadi berapa? 45 juta per bulan. Berarti apa? Bisnis yang diteruskan bukan turun, bukan hancur, tapi justru meningkat. Nah, ada lagi cerita ya. Ini dia ya. Bapak Syam Hermi ya, beliau meninggal di usia 49 tahun karena penyakit kanker. Waktu pertama pendapatan terakhir, income terakhir dari Bapak Syam ini ya, ke berapa? 30 juta per bulan. Ya. Nah, begitu berjalan 2017, 2018, 2019 dalam waktu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, diwariskan kepada anak dan istrinya, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, naik 1.600%. Ini sih legend banget, Bu April. Artinya gini, belum ada cerita bisnis dalam waktu yang sangat singkat, ya bisa menaikkan income sampai dengan 1.600%. Biasanya banyak perusahaan diwariskan ke generasi berikutnya, untuk menyesuaikan saja itu butuh waktu kurang lebih setahun 2 tahun. Ini setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah naik 1.600%, Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis hebat luar biasa karena sistemnya begitu kuat ya, marketnya begitu luar biasa ya. Ada cerita lagi, ya. Ini partner kami juga ya, Bapak Haryanto Marta ya, beliau meninggal di usia 53 ya, Februari lalu, pendapatan terakhir 500 juta per bulan ya. Nah, ini diwariskan langsung ke keluarganya 500 juta per bulan juga Bapak Ibu. Jadi apa yang diterima oleh Bapak Haryanto Marta langsung diserahkan kepada penerusnya ya, tidak dikurangi. Wah, Pak, nggak ada potong-potongan, nggak ada. Pak, nggak ada bagi-bagian dulu, Pak, nggak ada. Semua langsung diserahkan 2 April ya. Jadi bersyukur sekali kita berada di bisnis yang sangat luar biasa, yang sangat sudah memperhitungkan ya, sudah mempertimbangkan kekhawatiran kita sebagai pengusaha supaya bisnis ini bisa terus dilanjutkan. Begitu, Bu April. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Coach Diki. Wow, ternyata bisnis asuransi yang tidak dilirik orang ini dan yang katanya stigmanya negatif, justru adalah bisnis yang paling aman di dunia. Ya, kata orang kita bekerja untuk menciptakan aset yang tahan 7 turunan. Ini pengusaha kan selalu cita-citanya pengen punya usaha yang bisa diwariskan 7 turunan gitu ya. Ternyata begitu pemilik usaha meninggal, wah justru bukannya tahan 7 turunan warisannya, tapi meninggalkan begitu banyak masalah gitu ya. Asuransi dengan legacy kompensasi ini ternyata justru bisa diwariskan 7 turunan, tapi hanya di Allianz Vision ya. Bisnis konvensional belum tentu nih bisa begini. Nah, hutang-hutang semua jatuh tempo. Itu kalau bisnis konvensional ya. Begitu pencari atau orang yang pelaku usahanya meninggal, hutang-hutang tiba-tiba jatuh tempo. Sehingga keluarganya bukan hanya ditinggalin aset, tapi justru ditinggalin hutang. Ya. Dan bisnis Allianz Vision dengan yang sudah tertulis di kontraknya secara jelas, hanya satu-satunya perusahaan asuransi yang terbukti telah melindungi hak agen secara legal dan di atas hukum ya. Tadi udah dijelaskan oleh Coach Diki foto-fotonya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Anda semua yang hadir di hari Minggu yang berbahagia ini untuk membuka pikiran dan bersama-sama menjadi bisnis partner. Sekali lagi, Anda menjadi bisnis partner untuk membuka lini usaha baru di bidang asuransi. Satu-satunya bisnis yang bisa dikerjakan sembari terus bisnis lama boleh diteruskan dan ini membuka satu lini baru lagi gitu ya. Dan di sini Anda bukan menjadi seorang agen biasa yang harus berjualan seumur hidup, tetapi Anda diajak untuk membangun bisnis franchise dengan royalti 5 generasi. Bagaimana mulainya? Nah, ini dia ya. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang terlalu banyak dipikirkan. Langkah pertama dimulai dengan membayar biaya ujian negara AAJI sebesar Rp353.000 untuk aplikasi izin usaha. Sekali lagi, siapkan foto KTP, foto NPWP,
foto rekening tabungan, pas foto itu nggak usah foto studio ya, bisa dengan selfie aja. Lalu nanti mengisi form aplikasi, dan hebatnya lagi form aplikasi ini sekarang juga udah online ya, nggak perlu lagi kertas manual, tinggal nanti pakai apps yang di-download di handphone dari leadernya. Jadi bagaimana caranya? Silahkan hubungi pengundang Anda selesai acara Zoom ini, segera telepon dengan pengundang Anda dan minta penjelasan ulang apabila ada bagian yang kurang dimengerti. Tapi jangan lupa ya, untuk segera membayar uang izin usaha sebesar 353.000 ini sekarang juga. Kenapa sekarang juga? Bapak Ibu, peserta webinar hari ini mencapai hampir 700 orang. Apabila semua mendaftar, maka tentu saja jadwal ujian Bapak Ibu akan dapat jadwal 2, 3, 4, 5 bulan lagi. Tentunya rugi waktu banget ya kalau bisnis sebagus ini baru bisa dimulai 2, 3, 4, 5 bulan lagi karena terganjal soal izin usaha. Nah, jadi kita kembali lagi, saya summary. 1, bisnis ini adalah no modal, tidak perlu pegawai. Dan ketiga adalah punya potensi passive income ratusan juta sampai miliaran per bulan yang bisa diwariskan ke ahli waris apabila agen tersebut meninggal dunia. Dengan hanya membayar aplikasi izin usaha sebesar 353.000. Jadi Bapak Ibu please, kesempatan bagus tidak akan datang 2 kali. Langsung ambil keputusan dan transfer sekarang juga. Akhir kata, itulah penutup dari saya, moderator Apriliana Lim, beserta narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak Diki Jolesar, beserta Ibu Vidya, Ibu Vanessa, dan Pak Ronald, dan juga Pak Handi, beserta istri tercinta Ibu Diani. Kita mengucapkan sama-sama welcome to the business of life. Bila ada pertanyaan lanjutan, silahkan hubungi pengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, termasuk perhitungan-perhitungan income dan komisinya. Sekian dari kami, dan atas nama seluruh panelis acara kami undur diri. Sampai jumpa di acara pengembangan Human Excellence berikutnya, dan dari kami salam 1 miliar per bulan. Terima kasih untuk semua pembicara, Pak Diki, Pak Ronald, Bu Vanessa. Untuk host juga, Ko Joni, thank you semua. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan webinar kita. Pada saat kita ketemu nasabah, biasanya nasabah akan bilang seperti ini. Lisa, saya sudah punya banyak polis. Asuransi saya di rumah ada banyak sekali, Lisa. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, polis Bapak itu warna apa ya Pak? Hijau, merah, kuning, atau biru? Pak, sama seperti gambar ini. Ini ada gambar payung merah ya Pak ya. Payung merah ini sudah lama melindungi kita dari hujan dan badai. Pak, tapi pertanyaannya, apakah akhir-akhir ini Bapak sudah pernah buka lagi payung merah Bapak? Jangan sampai pada saat kita butuhkan, payung merah ini ternyata pas kita buka sudah rusak. Ternyata payung merah ini sudah tidak bisa membantu kita lagi. Kalau sampai kejadian payung ini sudah tidak bisa kita pakai lagi, enaknya diapain ya Pak ya? Kalau saya sih biasanya payung rusak di rumah saya buang ya Pak ya. Maaf ya Pak ya, itu kalau saya ya Pak ya. Nah, ada satu contoh lagi nih Pak. Ada payung warna hijau. Payung hijau ini sama, dulu selalu kita pakai dan berguna buat kita. Tapi pertanyaannya sekarang, begitu kita mau pakai, tiba-tiba payung ini sudah tidak bisa kita buka lagi. Payung ini rusak. Akhirnya payung ini buat apa? Buat pajangan bagi kita di rumah. Tapi pajangan payung aneh juga ya Pak ya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, apakah Bapak sudah pernah buka payung Bapak? Apakah Bapak sudah pernah buka polis Bapak? Yuk kita sama-sama buka polis Bapak ya Pak ya, agar kita semua tahu polis Bapak apakah masih bisa membantu untuk saat ini. Apakah pada saat dibutuhkan polis Bapak masih bisa kita pakai sama-sama, masih bisa melindungi kita semua dari hujan dan badai. Gitu ya Pak ya.
Oke, Tin, udah ditutup, Tin.